gimana kabar Lause? Lause juga baik, sehat. Tuhan. Kalau adik-adik di rumah gimana kabarnya? Ya, jadi Lause harap adik-adik di rumah semua sehat-sehat ya. Jadi kita bisa punya rasa semangat, punya rasa syukur karena masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Ya, jadi hari ini kita mau memuji, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelumnya kita mau menyanyikan satu lagu yang berjudul Dari Terbit Matahari. Adik-adik tahu ya lagunya ya? Lause sendiri tahu nggak? Tahu dong Lause, jadi kita nyanyi bareng-bareng. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, sebelum kita melanjutkan pujian kita pada Tuhan, kita berdoa dulu. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menikmati anugerah-Mu. Biarlah Tuhan juga yang menolong kami untuk dapat meresponi akan anugerah-Mu dengan menghidupi setiap firman-Mu dalam hidup kami, dan kami dapat menjalankan hidup kami sesuai dan seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk dapat memuji dan lebih lagi mau mendengarkan firman-Mu. Ternyata Tuhan yang tolong kami untuk dapat mendengarkan semuanya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, di dalam dan demi Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Oke adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan sama-sama bernyanyi satu pujian yang berjudul Firman Tuhan Ada di Hatiku. Kita nyanyikan sama-sama ya. Oke. Ya. Oke, ku buka Alkitab. Srek, srek, srek. Lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu. Engkau memberkati kami hingga saat ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengar boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom adik-adik, wah apa kabar nih kalian semua? Lause Desi berharap kalian semua sehat-sehat, puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan ya.
Ayo anak-anak, siapkan Alkitab kalian ya. Kita mau buka Alkitabnya dari kitab Kejadian pasal 24, pasal 25 dan pasal 27 ayat 1 sampai 45. Hari ini kita mau belajar ya anak-anak tentang ya Allah memilih Yakub sebagai pilihan keluarga Allah. Nah, anak-anak masih ingat tidak ya? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Wow, good. Kalian pintar sekali ya. Kemarin kita belajar ya, seorang bapak Abraham yang punya hati, ya punya sikap yang taat mendengarkan perintah Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita mau belajar lagi masih tentang ya Abraham yang mempunyai anak yang bernama Ishak. Nah, ada apa dengan Ishak? Nah, dan ada apa dengan anak-anaknya Ishak? Kita mau belajar ya. Yuk kita siapkan diri kita. Nah, anak-anak, suatu hari ya, Bapak Abraham ini kan punya anak namanya Ishak. Ishak ini ya ingin dicarikan seorang istri ya, karena Bapak Abraham sudah tua ya, sudah jadi kakek-kakek ya, dia ingin melihat anaknya Ishak punya seorang istri yang cantik. Tapi Bapak Abraham tidak mau kalau calon istri dari Ishak ini dari orang Kanaan. Jadi Bapak Abraham mengutus seorang hambanya yang bernama Eliezer untuk pergi ya, mencari di negeri yang lain untuk mencari istri yang terbaik untuk Ishak, yaitu di Haran. Nah, anak-anak tahu tidak ya, pada saat itu ya Eliezer sangat bergumul, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan calon istri dari ya Bapak Ishak yang terbaik. Nah, hambanya ini berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya minta tolong ya, supaya saya nanti ketika tiba di sana saya bisa mendapatkan seorang calon istri yang terbaik buat Ishak. Nah, akhirnya setelah mereka berdoa ya, mereka pergi ya ke tanah Haran untuk mencari ya calon istri. Tapi di tengah-tengah perjalanan mereka lelah, mereka istirahat sebentar. Ya tiba-tiba ada seorang ya perempuan yang sangat cantik. Perempuan ini sedang menimba air anak-anak ya. Nah, pada saat itu hambanya ini ingin meminta sedikit air ya. Ribka memberikan air kepada Eliezer dan Ribka juga memberikan minum kepada hewan-hewan ya yang mengantarkan Eliezer ya untuk bisa mencari ya seorang wanita di tanah Haran. Nah, ketika Eliezer melihat hati Ribka yang begitu sangat baik ya, Eliezer ini bertanya, "Hai, siapakah namamu?" "Nama saya Ribka." "Ya, bolehkah saya bertemu dengan orang tuamu?" Nah, Ribka menjawab, "Ya, boleh. Bolehkah saya pergi sekarang menemui orang tuamu?" "Ya, silakan." Ya, akhirnya Ribka bilang dulu nih, ya dia pergi ke rumah orang tuanya, dia cari dan dia menemukan saudaranya yang bernama Laban. Laban bilang, "Ya, boleh, silakan." Ya, akhirnya ya Laban bertemu dengan Eliezer. Nah, di sini ya Eliezer menceritakan ya bahwa dia diutus ya untuk mencari seorang istri buat Ishak ya, anak dari Bapak Abraham. Ya, pada saat itu Laban dan orang tua Ribka menyetujuinya dan mereka pergi kembali ke tanah Kanaan bersama Ribka. Wah, betapa senangnya hatinya Bapak Abraham dan hatinya Ishak ketika melihat dari kejauhan. Wah, ternyata ada seorang perempuan yang dibawa oleh Eliezer. Nah, anak-anak, pada saat itu ya Bapak Abraham bersyukur bersama Tuhan dan Ishak juga bersyukur karena dia bisa menikah dengan Ribka, menemukan seorang wanita yang terbaik. Nah, anak-anak, di dalam
masa pernikahan mereka, di dalam rumah tangga mereka, ternyata Ribka ini mandul, tidak bisa punya anak-anak. Ishak memohon kepada Tuhan ya supaya Ribka diberikan anak, dan doanya terjawab ya. Puji Tuhan sekali, Tuhan menjawab doanya Ishak. Nah, pada saat Ribka mengandung dan di dalam kandungannya, ternyata Ribka merasakan bahwa anak di dalam kandungan itu saling bertolak-tolakan. Ribka berdoa sama Tuhan. Ribka bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan kandungan saya mereka bertolak-tolak? Nah, Tuhan bilang, kamu akan mempunyai 2 anak ya. Mereka ya akan berbeda jalannya. Ya, yang satu akan mengikuti ya kehendak Tuhan, yang satu akan pergi mencari ya kehendak-kehendak yang lainnya ya, terpecah suku bangsanya. Nah, pada saat itu ya anak-anak ya, Ribka terus bergumul, terus berdoa supaya anak-anaknya tetap diberkati oleh Tuhan. Nah, anak-anak, lahirlah seorang laki-laki yang sangat tampan. Wah, bukan seorang, tetapi 2 orang. Tuhan kasih 2 anak laki-laki yang tampan untuk Ribka dan Ishak. Yang pertama lahir, yang bernama Esau. Wah, Esau ini punya kulit yang banyak sekali bulunya ya, sedangkan anak kedua bernama Yakub, dia mempunyai kulit yang licin ya, tidak ada bulunya, halus sekali. Nah, anak-anak ya, 2 anaknya juga berbeda ya. Setelah mereka bertumbuh menjadi besar, Esau lebih menyukai berburu, sedangkan Yakub sering sekali di rumah, dia sering sekali memasak. Nah, suatu hari ya Esau berburu ya, dia pulang ke rumah, dia mencium aroma masakan yang sangat lezat ya. Ternyata Yakub ya sedang memasak sup kacang merah. Nah, Esau sangat lapar pada saat itu, dan Esau ingin meminta semangkuk sup kacang merah kepada Yakub. Tapi apa jawabnya Yakub? Jika engkau mau sup kacang merah saya, kamu harus memberikan hak kesulunganmu untukku. Nah, anak-anak, pada saat itu ya Esau dengan mudahnya, ya silakan saja, ambil saja hak kesulunganku. Ya, lagi pula saya juga nanti akan mati, buat apa hak kesulungan itu? Akhirnya ya Yakub memberikan sup kacang merahnya, dan ya Yakub menerima hak kesulungan dari Esau. Nah, seharusnya anak-anak, ketika ya Tuhan memberikan kita hak kesulungan, harusnya dijaga baik-baik, tetapi tidak dengan Esau. Nah, pada saat itu juga anak-anak ya, hari berganti hari ya, Esau semakin bertambah besar, Yakub juga bertambah besar ya. Ribka dan Ishak ya, mereka sudah semakin tua ya, terutama Ishak ya, dia ya punya mata yang sudah kabur ya, lihatnya tidak jelas lagi ya. Suatu hari Ishak meminta kepada Esau, karena Esau suka berburu, dia ingin makan daging kesukaannya, tapi ya yang bagus dagingnya ya, yang empuk, yang besar ya. Dan ya Ishak berjanji supaya Esau nanti setelah dia masak ya, terus Ishak makan, Esau akan diberkati oleh Ishak. Nah, ternyata Ribka ya sembunyi-sembunyi mendengar percakapannya Esau dan Ishak. Nah, karena Ribka sangat mengasihi Yakub ya, Ribka lalu memberitahu hal itu kepada Yakub. Yakub, bapakmu Ishak akan memberkati Esau, tapi ya saya ingin kamu yang diberkati. Bagaimana caranya, ibu? Sedangkan saya punya kulit yang halus, licin, beda seperti Esau yang punya bulu yang sangat lebat dan banyak. Tenang saja, yang penting sekarang kamu ambil daging ya hewan ternak di kandang itu, biar saya buatkan
daging makanan kesukaan ayahmu, ya. Yakub pada saat itu ya menuruti apa yang menjadi perintah dari ibunya. Ya, ibunya masak, ibunya sama Yakub juga membuat kulit ya dari hewan ternak, supaya apa? Supaya Yakub yang bisa menggunakan kulit hewan tersebut sebagai bulu untuk menyerupai dirinya sama persis dengan Esau. Nah, anak-anak, setelah itu dibawanya lah ya masakan daging kesukaan ayahnya. Nah, Yakub ketakutan. Ayah, ini dagingmu ya sudah matang. Ini makanannya ya. Ayah boleh makan. Karena Ishak sudah penglihatannya sudah kabur, Ishak meraba-raba tangannya Yakub. Yakub udah mulai takut sekali, takut ketahuan. Tapi ya terus saja si Ishak memegang mukanya, lalu mencium aroma bau tubuhnya Yakub. Nah, anak-anak, Yakub semakin ketakutan. Nah, anak-anak, ketika ya Ishak ya mencium aroma bau tubuhnya Yakub dan mencium Yakub, Ishak berkata, ini sepertinya bukan Esau ya, tetapi ya saya akan memakan daging ini dan saya akan memberkatimu. Nah, pada saat itu ya Esau pulang ke rumah dan Yakub ya setelah diberkati sama ayahnya, Yakub segera pergi ya, cepat-cepat dia pergi ya karena takut ketahuan. Nah, Esau dengan senangnya hasil berburuannya hari ini bagus sekali ya, dagingnya yang dia dapatkan juga sangat istimewa ya. Dia masak buat ayahnya dan dia datang. Ayah, saya sudah bawa makanan kesukaanmu. Ishak berkata, bukankah engkau sudah datang? Tidak ayah, saya baru datang, makanlah. Saya sudah memakan dan sudah memberkati. Ya, ternyata itu adalah adikmu yang menipu kamu, Esau. Ya, Esau sangat benci, sangat kesel. Dia menangis sekuat-kuatnya. Dia terus memohon kepada ayahnya, ayah berkati aku. Ya, itu tadi salah, itu Yakub. Ya, bukan saya. Ya, lalu dia menangis sekuat-kuatnya. Nah, tapi ayahnya bilang, tidak bisa, ya saya sudah memberkati ya adikmu Yakub, ya kamu telah ditipu oleh adikmu. Nah, Esau sangat panas hatinya karena dia dendam sekali sama adiknya Yakub. Dia mencari Yakub, ya dia ingin bertemu dengan Yakub. Nah, karena Yakub ketakutan, ya Ribka memanggil Yakub diam-diam. Yakub, ya kakakmu akan mencarimu. Lebih baik kamu pergi dari sini. Kamu pergilah ya ke tanah Haran. Di situ kamu bisa menemukan Laban saudaraku. Tinggallah di sana di rumah Laban. Nah, Yakub mengikuti perintah ibunya. Nah, Esau terus mencari si Yakub. Nah, anak-anak ya, karena Ribka sayang sekali sama Yakub, ya terjadilah perpecahan antara Esau dan Yakub. Nah, anak-anak, ya pasti di dalam keluarga kalian pasti sering berantem ya sama keluarga kalian, entah sama papa, mama, koko, cece, adikmu, pasti kamu pernah bertengkar. Nah, itu boleh terjadi, Tuhan izinkan ya supaya apa? Kalian mau belajar untuk ya mengakui kesalahan kamu, ya untuk saling mengampuni di dalam keluarga. Tuhan tetap ada di dalam keluarga kalian walaupun terjadi pertengkaran. Kenapa? Tuhan ingin kalian menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, mau belajar untuk mengasihi dan mengampuni di dalam kesalahan, di dalam pertengkaran, ya. Kenapa sih lo sedih sih? Kok Yakub yang dipilih? Nah, anak-anak, Tuhan sudah berfirman ya dan sudah memilih Yakub walaupun Yakub menipu dan membohongi kakaknya Esau. Ya, tapi itulah cara Tuhan. Tuhan ingin ya Yakub ya bisa menjadi bangsa yang besar, bisa menjadikan ya banyak keturunan yang sangat banyak dan menjadi berkat bagi semua orang. Dari ya
caranya Yakub kepada Esau. Tapi ingatlah, Tuhan terus memimpin Yakub dan Esau. Nah, bagaimana cara Tuhan memimpin Yakub dan Esau supaya kembali lagi bersatu? Nah, minggu depan ya, ceritanya ya kita akan dengarkan lagi. Tetapi sekarang kalian belajar bahwa ya walaupun Yakub yang telah membohongi kakaknya ya sehingga terjadi pertengkaran di dalam keluarga mereka, Tuhan tetap sayang sama mereka. Tuhan tetap mau mereka belajar untuk saling mengampuni. Karena apa? Tuhan memilih mereka untuk menjadi keluarga Allah, bagian dari keluarga Allah ya, untuk menjadi keluarga yang bisa menjadi berkat bagi siapapun. Nah, demikianlah firman Tuhan di hari ini. Anak-anak, ya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini atas firman-Mu. Jadikan kami menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, yang saling mengampuni dan saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, Langsung Desi mau kasih nih ayat hafalan buat anak-anak dari kitab Efesus pasal 1 ayat 4. Kitab Efesus pasal 1 ayat 4. Langsung Desi akan bacakan buat kalian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, anak-anak hafalkan ya. Sekali lagi sama Langsung Desi kita baca sama-sama ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dihafalkan ya anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.